Selanjutnya sesuai daftar Pak Anwar Hafid, silakan. Terima kasih pimpinan, Pak Ketua dan para Wakil Ketua yang saya muliakan, teman-teman anggota Komisi 5 yang saya muliakan dan saya banggakan, Pak Dirjen dan seluruh peserta rapat yang saya hormati. Pada kesempatan ini setelah menyimak apa yang disampaikan tadi, ada beberapa hal Pak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kalau kita runut penjelasan secara teknis yang disampaikan tadi oleh KNKT ini, pertama kesimpulan saya bahwa ini menunjukkan masih lemahnya pengawasan pemerintah. Baik itu pengawasan secara reguler, ya, regulasi, maupun pengawasan yang dilakukan secara berkala. Kenapa saya katakan seperti ini Pak Dirjen? Yang pertama, tadi apa yang disampaikan, persoalan utama walaupun itu belum sepenuhnya ya, tetapi itu baru indikasi sampaikan tadi. Ini kan semua bermula dari perizinan. Mungkin saya sarankan Pak Dirjen ke depan ini sistem perizinan ini yang perlu kita benar-benar seleksi dengan baik ketika memberikan perizinan soal di bidang penerbangan ini. Tadi sudah disampaikan bahwa beberapa hal yang belum kita miliki di Indonesia. Ini mungkin perlu dipikirkan ke depan supaya ini perlu dibantu KNKT oleh pemerintah. Supaya apa yang menjadi kendalanya itu bisa dipenuhi. Contoh tadi soal dalam proses rigging itu. Dan ini tidak harusnya semua ya, semua pesawat kita ini secara berkala dipastikan dilakukan itu secara berkala. Tadi dijelaskan sudah dilakukan tapi beberapa tahun yang lalu. Nah, yang kedua yang perlu juga saya soroti pada kesempatan ini Pak Dirjen, bahwa saya melihat apa yang terjadi di Sriwijaya ini sebetulnya menjadi perhatian bagi kita. Saya tadi sangat kaget dan benar-benar ini perlu kita semua tercengang ya kalau saya dengar tadi. Tadi penjelasan tidak bisa menemukan karena anggaran yang terbatas. Kemudian yang kedua tadi disebutkan biaya yang terlalu mahal. Ketika terjadi kecelakaan pesawat, seluruh mata rakyat Indonesia ini tertuju televisi menyaksikan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Bayangkan kalau disampaikan oleh KNKT tadi, kendalanya itu hanya persoalan misalnya kapal satu hari 17 miliar. Berapa anggaran 17 miliar itu untuk bisa memberikan kepastian kepada rakyat kita ini? Saya kira ini sesuatu hal yang tidak bisa terjadi. Pak Ketua, saya saran ini perlu menjadi perhatian khusus. Mungkin ada pemikiran dalam sistem anggaran kita, kalau KNKT ini diberikan anggaran yang cukup untuk itu, kalau tidak terjadi kejadian pasti uangnya kan ngendap, tidak digunakan. Tapi tidak bisa begitu, mungkin ada solusi dari sistem penganggaran kita, dibuatkan satu anggaran yang sifatnya darurat emergensi, sehingga ketika terjadi hal seperti itu, ya, itu tidak perlu lagi ada alasan seperti tadi disampaikan oleh KNKT bahwa sewa perahu yang terlalu besar itu karena ketiadaan anggaran. Negara harus hadir di sini. Dan saya tahu persis biasa Pak Presiden ketika terjadi kecelakaan Sriwijaya ini menginstruksikan. Nah, untuk supaya semua kekuatan kita segera melakukan investigasi, pencarian, sehingga dalam waktu singkat kita bisa dapat memberikan perasaan lega kepada seluruh rakyat kita. Karena ini bukan cuma orang kecelakaan Pak Dirjen, saya rasa. Yang khawatir ketika pesawat itu terjadi kecelakaan, seluruh rakyat Indonesia ini khawatir. Karena satu-satunya transportasi hari ini yang menjadi andalan kita itu adalah transportasi udara, cepat. Ya. Jadi ini perlu saya sarankan Pak. Kalau yang lain-lainnya saya kira secara teknis, tadi saya tidak sampai di situ, kembali lagi kepada kita pemerintah bahwa kita harus evaluasi ini kelalaian kita.
ini lemahnya pengawasan yang kita lakukan sehingga masih terjadi hal-hal seperti ini. Mungkin ke depan insya Allah Pak Dirjen bisa lebih memperhatikan hal pengawasannya yang ketat. Ini soal kalau bis Pak, kalau kendaraan darat itu orang kalau terjadi kecelakaan masih ada harapan hidup. Tapi ini Pak, kalau terjadi seperti yang disampaikan tadi tidak ada harapan hidup. Maka oleh karena itu pengawasannya juga harus ketat, penanganannya harus ekstra, tidak boleh sama dengan pengawasan angkutan darat atau angkutan lainnya. Nah, kira-kira itu saja dua hal Pak Ketua yang ingin saya sampaikan soroti pada kesempatan ini. Semoga bisa menjadi perhatian, bahan evaluasi bagi kita sekalian di masa-masa yang akan datang. Dan juga kepada maskapai, saya kira saya ingin menghimbau juga kepada teman-teman kita seluruh yang bergerak di bidang bisnis maskapai penerbangan ini, supaya ini juga menjadi perhatian yang serius. Jangan cuma sekedar kita mau mendapatkan keuntungan yang besar, tapi keselamatan penumpang tidak menjadi perhatian kita. Itu yang harus dipikirkan saat ini. Jadi apa yang menjadi rekomendasi KNKT itu menjadi bahan termasuk kami di Komisi 5, Pak Dirjen, untuk kita usahakan semua maskapai melakukan pengawasan itu. Saya jujur kalau saya naik pesawat Pak Ketua, saya nanti tidak ada Garuda baru saya biasa berpikir naik. Kenapa? Karena mungkin di situ sistem pengawasannya atau apanya internalnya yang bagus atau bagaimana ya Pak. Nah ini yang perlu saya kira itu himbauan saya kepada seluruh maskapai penerbangan ini untuk sekali lagi jangan hanya mementingkan bisnis semata, tapi lebih mementingkan keselamatan bagi semua penumpang. Saya kira itu Pak Ketua. Terima kasih. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.